menit lagi. Nak. Ada orang jauh ya, dari Manokwari. Iya. Ada Dr. Stephen. Ada dari Jogja. Iya. Dr. Stephen. Pak Richard. Pak Noldi. Mas ya? Pak Noldi. Malam Pak Richard, Bu Wita. Ya, selamat sore. Pak Noldi lagi siap-siap. Ya. Pak Noldi baru sampai Surya. Macet apa? Sudah. Yang lain-lain ini kok nggak ada mukanya ya, videonya belum tampil ya. Oh, videonya mungkin lagi pakai sisir, Pak. Betul. Ya, ada yang menangis. Teo. Marta, Bu Marta. Teo. Woi, Bu Marta di gunung. Kamu dipindah-pindah. Malam orang gunung. Selamat malam semuanya. Sudah. Malam Bu Pau, Pak Alex. Pak Dokter sama malam. Pak Teo. Selamat malam. Jangan Ceweknya lagi jeda. lepas. Ini nggak kelihatan. Apa kantor begitu? Ustaz, lu pindah-pindah. Pak Budi, gimana temanmu Pak Budi? Bisa. Para Grobei. Kamar. Iya nih, Sandi. Ini Sandi. Ya, Udah dimut. kita tahu. Di Mega Ibu. Bu Eni. Bu Eni. Sambung bisa isi lagi. Sambung. Tanya toh, kocok toh, bagaimana? Sudah. Bet. Berapa hari? Malam Bu Marta. Halo, selamat malam. Malam Pak Teo. 12 sudah. Ibu dokter. Ibu dokter Vera, selamat sore. Mana yang maksudnya di dalam? Sore. Lalu mana? Kan masih sore ya. Kan? Katanya Boksu mau sekolah S3 di Jogja nih. Boksu mau sekolah S3 di Jogja. Rencananya sih begitu, tapi pandemi nggak jadilah. Nanti Boksu Malam Jenny. mau hotel Selamat Rocky. malam, Ibu Jenny. Bisa digeser-geser. Lady. Halo, Cien. Ya, malam. Malam. Penny ini belum kelihatan mukanya nih. Ini. Pak Dokter. Halo Bapak Ibu. Malam, Cien. Malam. Selamat malam semua. Nah, begitu kelihatan mukanya. Halo anak IndiHome. Oh, siapa nih? Pramonokwari. Pramonokwari. Ya hadir. Gila iya, Opa Alex. Mana nanya cantik ya. Hadir. Apa kabar? Pak Teo, jangan hilang lagi Pak Teo. Komil punya kalung itu. MCI kan. Ada 2. Pak Teo. MCI kalung. Tidak boleh lepas Ya, itu hilang lagi Pak Teo. Halo Ibu Marta. Hene. Halo. Halo. Di tempatnya dia mau tar uang. Teo. Halo. Tinggal di mana? Thank you. Apa kabar Jenny? Ya, baik. Ini orang-orang Robin sudah cuci tangan belum ini? Nggak masuk. Selamat sore Ibu Rita. Selamat malam.
Halo, Bu Rifda, selamat malam. Apa kabar orang Pasar Remu? Remu baik-baik, aman dan terkendali. Aman terkendali. Bu Erwin. Asia malam. Bu Heysya. Bu Heysya, selamat malam. Malam. Apa kabar? Orang Rufai. Zona merah. Zona merah. Makanya masih di hutan itu. Masih di hutan. Masih di hutan. Dua ya Pak ya. Sudah mengungsi di hutan. Jadinya total Di Rufai udah cuci tangan kah? Pakai masker kah? Udah. Coba Pak Ustaz Pakai masker kah yang dari Rufai? pencerahan dulu. Oh, Rufai aman terkendali. Pakai masker udah zona merah itu. Kamera di luar, kita di dalam tuh hijau. Sudah cuci tangan? Oh, jangan cuci tangan, cuci kaki, cuci mobil, semua-semua tuh cuci. Jangan Kak, dikucilkan yang bagian Rufai. Ingat, di luar sana Dikucilkan. OTP dan ODP banyak ya. Oke, aman. Pak ini sebotak. Ayah gunting sih. Itu malu banget Ibu Jen. Weh, Ibu Jen keren. Oh, keren sekarang sudah bisa gunting rambut. Pak Alex sudah berhasil Bu Jen. Saya gunting sendiri. Iya, ada Meme Egin. Pakai ini. Iya, Manokwari. Iya. Ai. Mei panggil Ai. Pak Teo senyumnya tambah lebar Pak Teo ini. Aduh, begini sudah. Kalau modalnya paket data nih, jaringan naik turun. Kenapa kayaknya sibuk sekali? Enggak, kayaknya sibuk sekali. Malam Bu Fani. Enggak boleh. Mana jalan-jalan? Dah. Ini udah Ibu Apa dengar? halo, selamat malam Ibu Lexi. Oh ini orang belum. Belum oke. Pak Dr. Phil, Ibu Erli, selamat malam. Udah pakai masker dah. Oh. Konsistensi. Jaga jarak dulu. Iya. Mau siap-siap turun sedikit lagi. Oh iya Pak Dokter, mau buka lapak Kang. Pak Kris Karepowan, dari tadi Baba diam. Malam semuanya. Malam Pak Fani. Bapak mana Bapak? Bapak Kris mana? Kris, istirahat, badan tidak enak. Ibu Fani banyak perkembangan, keren. Pak Wong malam, Pak Wong. Selamat malam Pak Hendra, mana Ibu Cherry? Malam. Novi juga tidak ada. Pak Budi. Siap. Wih, memang.
Ibu Novi sih ada kah? Iya, sing ada. Saya ada. Umi. Ibu Novi di mana? Oh, iya. Pak Budi mesti kurang. Umi ganti baju kan lama sampai. Sebentar. Umi lagi make up. Bukan digeser-geser sini. Apa? Layar satu. Apa kau rindu saya kah? Awas kue. Kenapa? Apa? Oh, Biasa itu kalau sekretaris rindu bendahara. malam Ita, malam Yen. Ita, selamat malam Ita. Ya, kau terima saya punya delivery kah? Sudah. Thank you, Nek. Jaringan panjang. Pak Rani Li. Iya. Pak Rani itu. Leo, menghilang terus. Selamat malam Bu Tina. Selamat malam. Malam. Pak Farid. Berubah lagi. Pak Pendeta segondrong Ada yang gunting. Saya gunting sudah. Mau jadi rocker tuh. Ibu Lani, tadi bisa. Agak. Bisa. Ya, so itu. Selamat malam. Selamat malam. Tari. Oh ya, selamat malam Pak Marjan, Ibu Irzani. Ada Saulin. Backgroundnya bagus, Raja Ampat. Ya, tong ke Raja Ampat jadi. Kangen Raja Ampat. Sudah lama tidak ke Raja Ampat ya. Ya, sudah 3 bulan, hampir 3 bulan. Kenapa nggak bisa? Budi. Kalian dong kompak ya. Pak Marjan. Ya. Itu memang Saulin atau salah potong itu? Praktek mungkin itu ya? Itu lagi. Saya ikut-ikut Pak Budi. Ya Ustadz Budi itu mal praktek itu istrinya. Saya ikut-ikut Pak Budi saja. Jangan Pak, kalau ikut saya sesat Pak. Banyak yang tidak bisa mulai. Dulu sudah. Pasangan kan? Kita lihat lebih jelas semua. Ini lu mesti geser ribet. Softly, Christian. Malam Pak Pendeta. Pak Pendeta Farid juga sudah berubah ya, hampir sama dengan Pak Budi. Pak Budi. Dia saja udah. Gurunya Pak Edi, gurunya. Oh. Grandmaster gitu. Saulin kapan? Yo. Saya juga Mas Saulin. Kami perguruan Saulin. Iya, itu Pak Wil sudah, Pak Budi sudah. Malam Pak Wendy, Pak Karel. Timbuleng mana nih Timbuleng? Pak Yongki, Ci Emi. Ya, malam. Emi.
Sari malam. Malam Pak Karel. Selamat malam semuanya. Ini diambil. Kitab. Gimana Celi? Kitab. Ini besar-besar ya. Halo, selamat malam semua. Malam Ibu Koni. Pak Julius malam. Pak Julius malam. Wih, dari Malanu muncul. Dari ikan, dari laut, dari laut. Dia suka apa? Oh. Itu zona kuning. Polin lagi, dia suka potong rambut lagi. Ternyata Pak Julius juga Kak potong rambut. Iya, dia duluan itu. Itu ada perjanjian kapan tuh? Perjanjian sampai botak rambut. Ikut gembala toh. Mal praktek itu. Maisnya Pato mati. Lain. Mati lampu. Lagi kok yang Sudah 34 yang masuk. ini belum, sudah 34. Sudah 34 ya. Pak Dokter. Pak Dokter Stephen atau Pak Dokter Phil? Pak Dokter Phil. Pak Dokter, gimana kasih saran dulu gereja apakah sudah boleh buka atau belum? Jangan dulu, jangan dulu. Iya, sabar dulu ya, betul. Masih kata satu. Ya, Iya. Sabar saja. Sabar-sabar dulu. sabar-sabar ya. Nanti mau lihat Juli, nanti lihat Juli. Oke, siap. Tunggu new normal dulu. Di musuh. Iya. Sebenarnya taruh di sini dia nggak terlalu sih. Main di situ pakai tikar itu. Will. Pak Will. Apa? Ya, kita mulai ya. Tolong hostnya ya. Oke, saya mau semuanya. Baik. Rumahnya ke sini. Mulai di sini. Oke. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Dan selamat sore yang di Jogja. Puji Tuhan kita bisa bertemu sekalipun lewat Zoom ya. Dan senang sekali sebelum kita mulai ibadah kita bisa lepas kangen ya. Bisa ngobrol-ngobrol, bisa menanyakan kabar masing-masing, dan yang lebih mengharukan lagi bisa jaringannya. Mulai, Wah, mulai deh. Putus.
Dimut semua dulu baru bisa. Buat tekannya lagi. Bu Jen putus ya. Ya, disconnect. Oke, bisa kita lanjut lagi ya. Halo, bisa dengar? Bisa, sudah. Bisa. Oke, baik. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak mengurangi semangat kita, kerinduan kita untuk menikmati persekutuan bersama, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama. Mari hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita mengambil waktu teduh untuk mempersiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh. Dia dapat ini. Kita bisa unmute ya. Bujen. Ini ibadah gabungan kita yang pertama setelah kita home, ya. Mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita akan memuji Tuhan dengan hati yang penuh bersyukur. Kita akan angkat satu lagu yang berjudul Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu hatiku akan pernah baru. Dia sih lebih baik ada kecintaan baru panjang
Cintamu padaku takkan pernah berubah, hatiku beranjak kamu padaku takkan pernah berubah, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Takkan pernah berubah, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih Tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Baik, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, sekalipun ada gangguan-gangguan ya di dalam kita melaksanakan ibadah lewat Zoom ini, tetapi mari kita sungguh-sungguh menolong hati kita sendiri ya, menolong konsentrasi kita supaya situasi tidak mengganggu sukacita kita, syukur kita, semangat kita untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Baik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan masuk dalam pujian yang kedua. Pujian ini berjudul Lebih Dalam Lagi. Pujian ini ingin menyatakan satu perasaan bahwa kita sepatutnya memiliki kerinduan, rasa yang ingin lebih dalam lagi berjalan bersama Tuhan, lebih dalam lagi memahami pikiran-pikiran Tuhan, lebih dalam lagi mengerti isi hati Tuhan, lebih dalam lagi menikmati relasi dengan Tuhan. Mari kita akan mengangkat pujian ini, sekalipun dalam keterbatasan sound suaranya dan mungkin akan ada gangguan-gangguan, tetapi mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita dengan sungguh-sungguh menyatakan rasa rindu kita untuk lebih dalam lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Dari selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan.
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihi. Ku Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah sore malam hari ini. Untuk kami dapat bersekutu bersama-sama, beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan ungkapan hati kami, doa-doa kami kepadamu Tuhan. Sekalipun kami tidak bertemu secara fisik, kami tidak ada berdekatan satu dengan yang lain, tetapi kami bersyukur karena kami boleh menatap satu dengan yang lain. Kami dapat berbincang-bincang satu dengan yang lain lewat media yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami dapat beribadah bersama-sama.
Bapa di surga, baik kami yang ada di Jogja, yang ada di Manokwari, yang ada di kota Sorong, kami semua mau bersatu hati untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan syukur kami kepadamu, untuk menaikkan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Dan malam hari ini kami betul-betul merasakan sukacita yang dalam setelah kami begitu lama berpisah satu dengan yang lain. Kami boleh bertemu kembali di dalam satu suasana yang sangat berbeda, tetapi perasaan kami tetap sama. Kami mengasihi Tuhan dan kami saling mengasihi sebagai saudara di dalam Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan pimpin kami. Bawa kami kepada sikap yang menghormati Tuhan, sekalipun kami beribadah saling berjauhan satu dengan yang lain. Dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami ini, biar Tuhan dimuliakan dan hidup kami makin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan ibadah kami ini. Amin. Ya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Malam hari ini kita bentuk ibadahnya pembinaan, ya. Malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Aku Rindu Mengenalmu. Pujian ini menyatakan kerinduan hati untuk rindu lebih mengenal Allah, untuk rindu lebih memahami Allah, untuk rindu mengerti kehendak Allah, sehingga kita tahu bagaimana harus menjalani hidup ini. Mari dengan hati yang penuh doa, hati yang tertuju kepada Tuhan, kita mengangkat pujian ini. Aku mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan cintamu, tapi biarlah ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan cintamu, tapi
Aku tahu rencanamu. Secara pihak. Ya, Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam doa, mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak di sekitar kita, kita bisa menolong anak-anak kita supaya mereka bisa tenang dan kita dapat berdoa dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa, menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mengenal-Mu secara pribadi. Bukan hanya lewat alam semesta yang kami tahu Engkau yang menciptakannya. Tetapi kami rindu mengenal-Mu secara pribadi. Kami rindu mengerti pikiran-pikiran-Mu. Kami rindu mengerti isi hati-Mu. Kami rindu memahami Engkau lebih dan lebih dalam lagi, supaya kami dapat berelasi secara pribadi dengan-Mu, ya Tuhan. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan pikiran kami, menyerahkan hati kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga pikiran kami, sehingga hati kami betul-betul mampu untuk menyerap, untuk mengerti, untuk memahami arti firman-Mu, sehingga kami mengalami perubahan pola pikir, dan perubahan pola pikir itu akan mempengaruhi perubahan hidup kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Bapa di surga, di tengah-tengah situasi yang sangat tidak biasa seperti ini, kami sungguh-sungguh menyadari arti hidup kami. Kami mengerti lewat apa yang Tuhan izinkan kami alami, bahwa yang tetap teguh, yang kekal selama-lamanya hanyalah Tuhan. Segala sesuatu akan berubah, bahkan segala sesuatu akan berakhir, tetapi Tuhan tetap untuk selama-lamanya.
Dan kami rindu untuk berpaut kepadamu, Allah yang kekal, karena kami rindu menikmati hidup kekal bersama-sama denganmu. Ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Berkati waktu ini supaya tidak menjadi sia-sia, melainkan kami memperoleh berkat kekal untuk kehidupan kami yang kekal di kemudian hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar firman Tuhan di dalam pembinaan ini. Tema kita masih tema-tema khotbah yang awal-awal ya, memandang Allah di tengah badai. Nah, kita akan memandang bahwa badai ini diizinkan oleh Allah sebenarnya dari sisi lain itu merupakan satu anugerah. Ya, jadi selain badai ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita bertobat, badai ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita bisa melihat kedaulatan Allah, badai ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita belajar untuk berbuat baik, tetapi di sisi lain, badai ini diizinkan oleh Allah supaya kita melihat badai ini sebagai satu anugerah. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan ya. Bapak Ibu, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Bagian yang pertama Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, saudara, kita akan memperhatikan frasa menurut gambar dan rupa Allah. Ya, kita akan melihat frasa itu nanti di dalam pembahasan kita. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Tuhan kasihi, begitu di pertengahan Maret ya, Indonesia dilanda oleh pandemi COVID ini. Nah, di minggu-minggu kedua atau minggu-minggu ketiga bulan Maret, kita perhatikan ya, ada begitu banyak ajakan doa. Betul ya? Ada begitu banyak ajakan doa yang kita terima di WA kita, di Instagram kita, di Facebook kita. Nah, ada yang mengajak doa nasional. Secara nasional, gereja-gereja diajak untuk berdoa. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan Indonesia dari COVID-19. Lalu ada doa lintas agama. Berbagai agama yang ada di Indonesia bersatu hati berdoa untuk apa? Untuk memohon pemulihan yang kita hadapi. Lalu ada wake up call ya, ajakan untuk berdoa. Untuk apa? Untuk meminta pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kalau kita perhatikan doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, tema doanya yang saya perhatikan pada minggu kedua, minggu ketiga bulan Maret itu adalah minta pemulihan. Betul ya? Minta pemulihan dari COVID-19. Minta pemulihan dari COVID-19. Jadi saudara,
karena waktu itu kita sedang gencar-gencarnya berdoa. Nah, di minggu itu, minggu pertama itu saya pun secara pribadi berdoa. Beberapa kali dalam satu minggu itu, mungkin ada 3-4 kali sudah saya berdoa di minggu-minggu awal kita mengalami pandemi ini. Saya berdoa untuk pemulihan, supaya Tuhan memulihkan Indonesia. Tapi di tengah-tengah doa saya yang beberapa kali di minggu pertama itu kita merasakan pandemi ini, saya seperti saya seperti dikejutkan gitu oleh sesuatu yang ada di hati saya. Jadi saya sementara berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong pulihkan bangsa kami, pulihkan kota Sorong, pulihkan tanah Papua, berdoa. Nah, sambil saya berdoa minta pemulihan, sesuatu mengganggu muncul di pikiran dan di hati saya. Seakan-akan ya, saya tidak mendengar suara itu ya, tetapi itu suara itu muncul di hati dan di pikiran saya seperti ini. Dan itu bikin saya tersentak. Kenapa sih gitu ya? Mengapa orang-orang Kristen berdoa? Mengapa orang-orang Kristen berdoa untuk minta pemulihan? Minta pemulihan dari COVID-19. Kenapa tidak berdoa untuk meminta pemulihan rohani? Kenapa tidak berdoa untuk meminta pemulihan relasi antara umat orang Kristen dengan aku, dengan Tuhan, begitu ya. Jadi saudara, di tengah-tengah saya berdoa, saya tersentak, tapi saya terus berdoa. Begitu saya amin selesai berdoa, saya bilang iya. Pikiran yang muncul di hati saya. Wake up call, doa berantai, doa nasional, doa lintas agama, semua mintanya dipulihkan dari COVID. Tetapi di minggu-minggu itu saya tidak menerima pesan untuk kita berdoa berantai, untuk kita berdoa sungguh-sungguh minta Tuhan memulihkan kehidupan rohani kita. Minta supaya terjadi pemulihan antara relasi kita dengan Tuhan. Saudara, sejak saya diganggu oleh pikiran itu, minggu berikut saya jujur, saya tidak lagi berdoa fokus untuk minta pemulihan. Tetapi doa saya adalah meminta supaya umat Kristen di seluruh dunia, umat Kristen di Indonesia, umat Kristen di Papua, umat Kristen di kota Sorong, dan jemaat gereja Kristen Kalam Kudus Sorong dipulihkan hidup rohaninya oleh Tuhan dan dipulihkan relasinya dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudara, muncul ide di pikiran saya, dan saya sangat yakin bahwa ketika saya dengan Pak Gembala di awal-awal kita mengalami pandemi itu, betul-betul mengarahkan hati kepada Tuhan, meminta Tuhan tuntun kami sebagai gembala. Firman Tuhan apa yang harus disampaikan kepada jemaat yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Sehingga muncullah dalam diskusi-diskusi kami ketika kami menggumuli ini, memandang Allah di tengah badai. Salah satunya adalah memandang bahwa badai ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan untuk apa, saudara? Anugerah Tuhan untuk kesempatan kita mengalami dua pemulihan. Pemulihan yang pertama adalah pemulihan relasi kita dengan Tuhan. Dan pemulihan yang kedua adalah pemulihan relasi kita dengan pasangan kita atau dengan anggota keluarga kita. Kenapa, saudara? Karena stay at home, waktu kita yang banyak di rumah, menurut saya dan Pak Gembala, ketika Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan memandang kedaulatan Allah, kita percaya, saudara, bahwa pandemi ini dibuat atau diizinkan oleh Allah sehingga terjadi situasi lockdown, terjadi situasi di mana kita
dihimbau untuk berada di rumah saja, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, melakukan kegiatan apapun dari rumah. Saya yakin kita sudah belajar tentang kedaulatan Allah, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang yang tidak melewati jari-jarinya Allah. Jadi semua yang terjadi itu sudah diseleksi oleh jari-jarinya Allah. Semua yang terjadi sudah diseleksi oleh tangannya Allah. Dan situasi yang kita alami ini, itu sudah yang ada dalam rancangan Allah. Sehingga saudara, waktu kita yang banyak di rumah, kita memandang itu sebagai anugerah Allah. Dan Tuhan memberikan waktu itu supaya kita punya waktu untuk pulih. Pulih dari apa? Pulih relasi kita dengan Allah. Kenapa? Karena selama ini kita selalu punya alasan untuk kita membangun relasi dengan Allah. Kita punya banyak alasan. Mengurus anak-anak untuk ke sekolah, mengurus usaha, mengurus toko, mengurus pekerjaan, mengurus pelayanan, mengurus ini, mengurus itu, sehingga saya sangat kelelahan dan saya tidak punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, saudara, sekarang Tuhan beri anugerah. Sekarang kita tidak bisa apa-apa. Tempat yang paling aman adalah di rumah. Dan itu dirancang oleh Allah. Jadi kita tidak punya alasan lagi untuk tidak menggunakan waktu di rumah saja. Daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka. Ya, jadi waktu di rumah saja dirancang oleh Allah supaya kita punya waktu untuk berelasi dengan Allah. Jadi saudara, saya pikir untuk jemaat Kalam Kudus ya, setelah kita belajar tentang kedaulatan Allah di tengah badai, kita tidak memandang pandemi ini dari sisi-sisi yang negatif. Karena kita percaya semua sudah melewati jari-jarinya Allah. Ya, jadi kita akan memandang pandemi ini dari sisi-sisi positif. Kita akan memandang pandemi ini sebagaimana Allah memandangnya. Dan malam hari ini kita akan memandang pandemi ini sebagai anugerah Allah bagi kita untuk mengalami pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, sebelum pandemi ini, sebenarnya relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama sudah dihantam oleh pandemi Android. Ketika kita menggunakan Android kita dengan cara yang tidak tepat, kita tahu ada banyak hubungan yang rusak oleh karena Android yang ada di tangan kita, gadget. Kita tahu bahwa ada banyak hubungan orang Kristen dengan Allah yang menjadi rusak oleh karena penggunaan Android yang tidak tepat. Contoh, ketika kita ada di gereja, ya, kita tidak bisa lepas itu Android. Kita tidak bisa membuat dia silent. Kita tidak membuat dia untuk diam atau kita matikan lalu kita fokus beribadah. Tetapi masih ada orang-orang Kristen yang sepanjang minggu sudah menghabiskan begitu banyak waktu dengan WA, dengan IG, dengan online, dengan game online, dengan berita online, dengan segala macam di medsos, tetapi begitu beribadah, masih tidak rela untuk mematikan HP-nya, masih tidak rela untuk men-silent HP-nya. Bahkan di tengah-tengah penyembahan kepada Allah, konsentrasi ada ke Android, sehingga kehadiran kita di gereja hanya sekedar absensi. Ibadah kita hanya sekedar absensi. Dan bukan relasi dengan Allah. Kalaupun kita sebut itu relasi, itu basa-basi. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, jam-jam terbaik kita, jam-jam yang sebenarnya dapat kita pakai untuk membuat relasi kita dengan Allah makin melekat, tetapi kita habiskan berjam-jam untuk FB, untuk IG, untuk WA, untuk berita online, untuk game online. Nah, saudara, menurut saya itu nggak cengli loh, nggak
enggak pas begitu ya, enggak cengli. Masa kita bisa berjam-jam dengan WA, dengan FB, dengan IG, dengan berita online, tetapi kita tidak punya waktu untuk berelasi dengan Allah. Nah, sebelum pandemi ini, sebenarnya relasi kita dengan Allah sudah dihantam oleh pandemi Android. Nah, saya berharap untuk jemaat Kalam Kudus, ketika Tuhan izinkan pandemi ini, ya jangan justru kita berkata syukur kalau kemarin tanpa pandemi saya 6 jam menghabiskan waktu untuk pegang Android saya. Sekarang saya punya waktu 24 jam. Saudara, itu tidak cengli. Itu tidak wajar untuk orang-orang yang berkata bahwa dia adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar bagaimana kita memandang pandemi ini sebagai anugerah Allah. Mengapa? Karena ya, hari ini kita akan bahas satu poin. Karena ini merupakan kesempatan untuk kita berelasi, membangun kembali, memulihkan kembali relasi kita dengan Allah. Saudara, kita sudah baca tadi di Alkitab, Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi, saudara dan saya, ketika Tuhan menciptakan kita, sebenarnya Tuhan punya satu alasan. Ada beberapa alasan, tetapi ada satu alasan lain, ya dari beberapa alasan. Ketika Tuhan menciptakan kita, salah satu alasannya adalah karena Tuhan ingin berelasi dengan kita. Kita harus tanamkan itu di hati, bahwa Tuhan menciptakan saya karena Tuhan ingin berelasi dengan saya. Tuhan nggak dapat berelasi dengan dogi. Tuhan tidak mau berelasi dengan gajah. Tuhan tidak mau berelasi dengan ular naga. Tuhan mau berelasi dengan kita. Nah, yang kedua, saudara, kata serupa dengan gambar Allah, ya demut, ya, kata yang digunakan di sana, itu menyatakan bahwa saya dan saudara memiliki citra Allah, artinya kita punya akses, ya, kita punya akses untuk berelasi dengan Allah. Kita punya akses untuk menikmati hubungan pribadi kita dengan Allah. Itulah sebabnya Allah menciptakan kita serupa dengan gambar Allah. Pertanyaan saudara, apakah saya dan saudara sedang berelasi dengan Allah? Ini harus dijawab jujur loh, saudara. Ataukah kita sedang sibuk berelasi dengan dunia? Kita sedang sibuk berelasi dengan Android kita. Saya tidak berkata bahwa Android kita itu salah ya. Saya juga menggunakan dalam arti seharusnya segala sesuatu itu untuk Tuhan. Ya. Apa sih maksudnya bahwa hidupku adalah untuk Tuhan? Apa sih artinya menyembah Tuhan? Apa sih artinya percaya kepada Tuhan? Sebenarnya sederhana. Arti semua kalimat itu adalah hidupku untuk Tuhan. Nah, kalau kita punya Android, seharusnya Android itu kita pergunakan, kita manfaatkan untuk Tuhan. Jangan saudara berpikir, oh hanya untuk dengar khotbah, hanya untuk renungan, hanya untuk ibadah. Enggak, saudara. Ketika kita menggunakan untuk usaha kita menggunakan untuk pekerjaan kita menggunakannya kalau untuk Tuhan, pasti kita akan menggunakannya pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan pembagian waktu yang tepat. Karena semua yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi saya tidak berkata bahwa Android kita itu salah. Tetapi menjadi salah ketika Android itu merenggut relasi kita dengan Allah. Ketika segala sesuatu fasilitas hidup, bukan hanya Android, segala
fasilitas hidup yang Tuhan percayakan, yang pada akhirnya tidak membuat kita makin melekat dengan Allah, tetapi justru membuat kita menjauh dari Allah, mempunyai kesempatan menjauh dari Allah, mempunyai banyak alasan menjauh dari Allah. Semua itu telah menjadi salah. Ingat saudara, saya dan saudara diciptakan sebagai manusia. Allah boleh kok tidak menciptakan kita. Allah boleh kok tidak meletakkan kita di hatinya sebelum dunia dijadikan untuk diadakan supaya kita hadir di dunia. Allah boleh tidak. Atau Allah boleh menciptakan kita juga sebagai gajah. Allah boleh menciptakan kita sebagai gunung. Tetapi kenapa Allah memilih menciptakan kita sebagai manusia? Sebagai Jane, sebagai Warni, sebagai Rizda, sebagai Novi, sebagai Kiki, sebagai Lani, sebagai Restina, sebagai Siana, sebagai Yance. Kenapa Tuhan menciptakan kita sebagai kita? Karena Tuhan ingin berelasi. Tetapi yang menjadi sayang adalah sampai mungkin umur kita sudah ada di ujung. Mungkin waktu kita sudah mau selesai. Tetapi kita tidak pernah mencapai maksud Tuhan menciptakan kita. Kita tidak pernah mengalami relasi dengan Tuhan. Saudara, saya merasa dan saya hampir yakin kalau melihat cara kerja Allah dan kalau melihat tujuan Allah menciptakan kita, pada akhirnya Allah menyudutkan kita dengan kondisi pandemi. Pada akhirnya Allah memojokkan kita dengan kondisi pandemi, di mana kita tidak bisa keluar, di mana segala sesuatu harus dikerjakan dari rumah. Supaya apa? Dia sengaja memojokkan kita dalam kondisi ini, supaya kita betul-betul mengambil waktu untuk mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan. Saya bayangkan, kalau Tuhan sudah menciptakan situasi ini, situasi di mana kita punya banyak waktu tapi kita tidak menggunakan, saya bayangkan hati Tuhan. Ya, saya bayangkan Tuhan murka. Karena dengan cara apa lagi? Dengan cara apa lagi? Sudah dengan cara yang menakutkan seperti ini pun, kita masih tidak menggunakan kesempatan untuk mengalami pemulihan dengan Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, jangan salah memahami tentang relasi dengan Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir saya sudah Kristen, berarti saya punya relasi dengan Tuhan. Saya rajin ke gereja, dan sekarang saya rajin ibadah online. Jadi saya adalah pribadi yang bisa dikategorikan sebagai pribadi yang punya relasi dengan Tuhan. Saya ingin berkata kepada saudara bahwa itu tidak benar. Jadi relasi kita dengan Tuhan secara kolektif itu baik. Tetapi kalau tidak sampai kepada puncak eksklusif, itu gagal. Seharusnya relasi kita dengan Tuhan yang secara kolektif bersama-sama di gereja itu adalah gerbang utama untuk kita memasuki relasi yang eksklusif, relasi yang sangat pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya nggak mungkin mengkhotbahkan ini kepada saudara kalau saya tidak melakukan hubungan relasi yang sangat intim dengan Tuhan. Saya nggak mungkin. Saya tidak mau jadi orang munafik karena Tuhan tahu hidup saya. Tetapi justru ketika di minggu pertama saya berdoa untuk pemulihan bangsa-bangsa dan Indonesia, lalu saya disentakkan oleh suara yang ada di hati saya. Kenapa kau minta pemulihan Indonesia? Kenapa minta pemulihan dari COVID? Kalau saya mau 20 tahun, kau mau apa? Kenapa orang-orang Kristen tidak berdoa untuk mengalami pemulihan rohani? Kenapa kau juga tidak berdoa untuk mengalami pemulihan rohani? Kau tinggal berdoa, pulihkan Indonesia, pulihkan Papua, pulihkan Sorong, pulihkan... Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, relasi dengan Tuhan yang Tuhan rindukan untuk saya dan saudara adalah
perjalanan hubungan kita dengan Tuhan itu harus bersifat dua. Yang Tuhan inginkan, saudara. Yang Tuhan inginkan perjalanan hubungan kita dengan Allah dua. Yang pertama itu harus bersifat nyata. Oke? Yang pertama harus bersifat nyata. Dan yang kedua harus bersifat eksklusif. Pribadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah kita seperti ini, itu baik. Tetapi kita tidak bisa berhenti hanya sampai kepada ibadah kolektif. Relasi kita dengan Tuhan tidak boleh hanya berhenti dalam ibadah kolektif. Tetapi Tuhan inginkan kita masuk lebih dalam sampai kita mengalami relasi yang eksklusif. Saudara, kenapa pernikahan Kristen tidak boleh bercerai? Kenapa? Kenapa pernikahan Kristen merupakan satu relasi yang eksklusif? Satu perempuan, satu laki-laki. Tidak boleh ada yang masuk di antara mereka. Baik masuk dari sisi laki-laki maupun masuk dari sisi perempuan. Kenapa? Eksklusif. Karena hubungan suami istri gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, hubungan Kristus dengan kita juga harus menjadi hubungan yang eksklusif. Seperti hubungan suami istri. Saya tidak mau dong Pak Edi memperlakukan wanita lain seperti memperlakukan saya. Saya pikir juga ibu-ibu begitu ya. Dan Tuhan juga begitu. Tuhan tidak mau relasi kita dengan Tuhan itu sama dengan relasi kita dengan orang lain. Tuhan menginginkan ada satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak hanya berhenti pada hubungan yang kolektif, tapi harus masuk kepada hubungan eksklusif. Hubungan pribadi. Yang saya katakan tadi, yang Tuhan inginkan perjalanan hubungan kita dengan Tuhan pertama bersifat nyata. Dan yang kedua bersifat eksklusif. Nah, apa yang dimaksudkan dengan bersifat nyata? Saudara, Allah itu abstrak memang. Kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak dapat berelasi dengan Allah secara nyata. Allah menginginkan kita berelasi dengan Allah secara nyata. Relasi itu harus terlihat dari apa, saudara? Harus terlihat dari jam-jam kita. Jam yang sudah kita khususkan untuk kita ada dengan Tuhan berdua aja. Lain ya ketika kita suami istri dengan Tuhan. Nah, itu kita punya mesbah. Ada. Tetapi jangan hanya sampai di situ. Kita juga harus punya hubungan pribadi saya, Jane, dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Nyata. Tuhan ingin itu nyata. Nyata dalam arti saya setiap hari sudah menyediakan waktu khusus untuk saya dengan Tuhan. Waktu di mana saya memuji Tuhan. Saya menaikkan pujian kepada Tuhan sebagai doa saya. Saya bisa memilih puji-pujian yang berupa penyembahan, yang berupa pengakuan, yang berupa puji-pujian kepadanya sebagai ungkapan hati. Saya bisa berbicara kepada Tuhan lewat lagu-lagu. Kemudian saya mengutarakan isi hati saya, rencana-rencana saya, pikiran-pikiran saya, emosi-emosi saya, masalah-masalah saya. Lalu ada waktu di mana Tuhan berbicara kepada saya. Dia bisa berbicara kepada saya lewat firman, lewat Alkitab yang saya baca, lewat renungan, lewat satu kata yang saya baca lalu saya renungkan. Lalu terjadi dialog antara saya dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan maksudkan. Hubunganmu dengan aku harus nyata. Sekalipun aku abstrak, bukan berarti hubungan kita pun abstrak. Di mana kita berkata, sudah, yang penting Tuhan ada di hatiku. Yang penting perasaanku sayang sama Tuhan. Yang penting aku mengasihi Tuhan. Aku cinta Tuhan. Tuhan mau nyata. Nyata dari mana? Nyata dari waktu-waktu yang kita berikan untuk Tuhan. Waktu kita membaca Alkitab,
waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita berbincang-bincang dengan Tuhan seperti kita berbincang dengan pasangan kita. Tetapi yang terjadi kita lebih banyak berbincang dengan WA. Kita lebih banyak berbincang dengan IG. Kita lebih banyak berbincang dengan FB. Kita lebih banyak berbincang dengan berita online. Kita lebih banyak berbincang dengan game online. Lalu kita berkata, saya sudah berhubungan dengan Tuhan. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita baca bagian lain. Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5. Ayat 22 sampai 24. Ya. Kejadian pasal 5 ayat 22 sampai ayat 24. Ya, saudara memperhatikan Alkitab masing-masing, saya baca dari sini ya. Ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita perhatikan istilah frasa bergaul dengan Allah. Saudara, kalau saudara perhatikan Alkitab saudara, ini berbicara tentang silsilah, betul ya? Ya. Nah, kalau saudara baca di Alkitab di sini, kalau kita perhatikan setiap kali menyebutkan nama seseorang, lalu menyebutkan memperanakkan, lalu menyebutkan umur, setelah itu mati. Betul ya? Tetapi berbeda dengan Henok, saudara. Kita lihat ya, salah satu contoh. Kita ambil saja si ayat 18 ya. Kita ambil Yared. Contoh ya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Nah, saudara, perhatikan. Jadi setelah nama seseorang disebut, lalu umurnya disebut, dikatakan dia mati. Betul ya? Tetapi beda dengan Henok. Ketika nama Henok disebut, ya, lalu menyebutkan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, lalu bukan dikatakan dia mati, disebut dia bergaul dengan Allah. Setelah itu, habis dikatakan dia bergaul dengan Allah, ayat selanjutnya ditekankan lagi. Jadi Henok bergaul dengan Allah. Setelah itu, Henok tidak ada lagi. Karena diangkat. Nah, saudara, Henok sangat spesial. Dia sangat spesial di mata Allah. Kenapa? Karena dia dinyatakan oleh Allah bergaul dengan Allah. Nah, sekarang pertanyaan, apa artinya bergaul dengan Allah? Saudara, kata bergaul dalam teks yang kita baca ini, di dalam Alkitab kita ini, dari bahasa Ibrani itu kata yang digunakan adalah halak. Ya, halak. Nah, kata halak ini punya 3 arti. Arti yang pertama, berjalan secara normal. Seperti kita berjalan ya. Jadi kalau dikatakan Henok bergaul dengan Allah, maksudnya adalah Henok berjalan bersama dengan Allah. Jadi dia berjalan secara normal dan itu dia lakukan bersama Allah. Oke? Lalu yang kedua, arti kata berjalan adalah menyatakan gaya hidup. Ya. Jadi kalau dikatakan Henok bergaul dengan Allah,
menyatakan bahwa cara hidup Henokh, gaya hidup Henokh adalah bergaul dengan Allah. Itu arti yang kedua. Lalu arti yang ketiga dari kata halak, berjalan dalam arti proses hidup. Ya, process of living. Jadi kalau nanti umur saya, ya sekarang saya sudah mau 50 tahun. Ambillah di umur 49 ini ya. Nah saudara, jadi selama 49 tahun itu adalah halo, bisa dengar? Mereka nggak bisa jawab. Oke. Baik, Tadi bisa hilang ya? sama sekali. Tidak ada suara. Ini sudah ada. Ya. Lanjut. Oke. Jadi kita sudah mengerti kata halak ya. Kata halak itu ada 3 arti. Arti yang pertama berjalan secara normal. Arti yang kedua adalah gaya hidup. Arti yang ketiga adalah proses perjalanan hidup. Itu halak. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, jadi kalau kita lihat arti kata bergaul dengan Allah, Henokh dalam proses perjalanan hidupnya, gaya hidupnya itu adalah bergaul intim dengan Allah. Bergaul dekat dengan Allah, berelasi dengan Allah. Keintiman dengan Allah itu gayanya Henokh. Ya. Jadi bergaul dengan Allah itu adalah labelnya Henokh. Itulah sebabnya Allah menginspirasikan Musa. Allah menginspirasikan Musa menulis kitab Kejadian dan menyebutkan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Allah yang menyatakan ini, saudara, lewat inspirasi yang Allah berikan kepada Musa. Bayangkan Allah berkata kepada semua umat manusia dari berbagai zaman bahwa Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan aku. Demikian kata Allah. Jadi setiap hari kata halak itu berarti, kata bergaul dengan Allah itu berarti Henokh meluangkan waktu berjam-jam untuk berkomunikasi 2 arah dengan Allah. Dia berbicara, Allah berbicara. Dia berbicara, Allah berbicara. Kita relasinya dengan Tuhan ini bagaimana nih? 2 arah kah? 3 arah kah? 5 arah? Biasanya kita 1 arah dengan Tuhan. Iya toh? 1 arah. Sio Tuhan Yesus kapan beta pun usaha dia maju. Sio Tuhan Yesus, ini beta selama hadapi ini pandemi. Tolong beta jua supaya ini berlalu. Sio Tuhan, ini dan itu, dan ini dan itu. Jadi daftar kita begitu panjang. 1 arah. Kita bicara. Aduh Tuhan, bagaimana ini kasihan kita. Kita solala dengan keadaan begini, Tuhan tolong dulu Pak kita. Tuhan tolong saya dulu, kalau Tuhan tolong saya bagaimana ini. Jadi itu yang kita sebut relasi. Lalu kita cerita sama orang. Saya itu kalau berdoa 2-3 jam, wow, luar biasa.
Kok bisa lama? Lama lah saudara. Minta apa saja kok sama Tuhan, mulai dari kutu buku sampai kutu busuk. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu seperti wanita yang materialistis dengan pria yang baik hati. Selalu minta ini, Tuhan kurang ini, kurang itu, baking ini, baking itu, kata Tuhan. Saya punya rencana ini, begini dan begitu. Oh, makanya doanya 3 jam. Iya kan? Belum lagi mengeluh. Aduh Tuhan, kenapa saya punya anak begini, sapu orang tua begini, sapu usaha begini, sapu dompet begini, sapu mobil begini, sapu rumah begini, sapu tandi begini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu kita bangga berdoa 3 jam. Lalu kita menyebut itu sebagai relasi. Hei, kalau Tuhan ingin bicara, Tuhan bilang, itu bukan relasi. Itu kau mengeksploitasi saya. Itu kau memanfaatkan saya. Kau pakai saya untuk memenuhi semua hawa nafsu dagingmu. Kau banyak bicara, tetapi saya tidak boleh bicara. Begitu kau sudah selesaikan, kau punya unek-unek semua, kau punya permintaan, kau tutup kuping, kau tutup hati, tidak mau dengar saya mau bicara apa. Kau tidak mau tahu kehendak saya apa. Kau tidak mau tahu isi hati saya apa. Kau tidak mau tahu isi pikiran saya apa. Yang penting kau mau sasut tahu. Lalu kita menyebutnya sebagai relasi. Saudara, relasi itu adalah mencari wajah Tuhan. Tetapi bagi kita kebanyakan relasi itu adalah mencari tangan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita berkata, ku cari tanganmu. Karena dari tangan Tuhan toh, ku cari tanganmu. Saudara, saya juga saudara ya, kalau orang hanya bermaksud memanfaatkan saya, berelasi dengan saya dengan tujuan untuk mencari keuntungan dari saya, memanfaatkan saya untuk kepentingannya, saya mau. Padahal saya nggak bisa tahu hati orang, apalagi Tuhan yang tahu persis hati kita. Tapi Henok tidak begitu, saudara. Henok betul-betul mencari wajah Tuhan. Ketika dia mengambil waktu untuk dia duduk berdua dengan Tuhan, dia betul-betul berkata, ku cari wajahmu. Betul-betul dia mencari wajah Tuhan. Dan kita sudah bahas dalam tema kita tentang pertobatan. Mencari wajah Tuhan artinya mencari kehendak Tuhan. Mencari tahu isi hati Tuhan, mencari tahu pikiran-pikiran Tuhan, supaya saya ngerti yang Tuhan mau apa, dan itu yang saya lakukan. Itu arti mencari wajah Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bergaul dengan Allah, berelasi dengan Allah, seharusnya menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Ketika saudara belum mencapai level berelasi dengan Allah, sebenarnya kita belum mencapai tujuan Tuhan dalam menciptakan kita. Berelasi dengan Allah artinya kita mendekat kepada Allah supaya kita bisa menyelaraskan, kita bisa menyerasikan hidup kita dengan Allah. Ketika kita berdoa, kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, lalu kita mengerti apa yang menjadi pikiran Tuhan, dan itu yang kita jalani dalam proses of living kita, dalam perjalanan hidup kita. Kita tahu bagaimana menyenangkan Tuhan. Kita tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Kita tahu bagaimana menghormati Tuhan. Kita tahu bagaimana memperlakukan Tuhan. Kita tahu bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika Henok bergaul dengan Tuhan, dia bawa hidupnya kepada Tuhan. Kata bergaul di sini berarti Henok bercakap-cakap dengan Tuhan.
Dia ngomong semua isi hatinya. Lalu ada waktu Tuhan bicara. Bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya kepada Henokh. Bagaimana Tuhan mencurahkan isi hatinya kepada Henokh. Bagaimana Tuhan mengevaluasi hidupnya Henokh. Bagaimana Tuhan membicarakan banyak hal dengan Henokh. Saudara, saudara pernah nggak membicarakan banyak hal dengan Tuhan? Kaget sih, kok kita bisa membicarakan banyak hal dengan Tuhan? Oh iya saudara, saya banyak waktu membicarakan banyak hal dengan Tuhan. Ketika waktu saya menyendiri dengan Tuhan, ketika waktu saya berelasi dengan Tuhan, saya membicarakan banyak hal dengan Tuhan. Betul, saya membicarakan Tuhan, ini kondisi pandemi. Jadi bagaimana ya Tuhan menggembalakan jemaat? Jadi bagaimana ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mungkin mengalami kesulitan? Jadi bagaimana ya Tuhan untuk menyikapi kondisi yang seperti ini? Terus Tuhan lihat saya loh. Saya ini punya sisi-sisi gelap. Saya punya sisi-sisi hitam dari hidup saya. Gimana ya Tuhan supaya berubah? Bagaimana ya Tuhan? Saya ini kok merasa saya ini keras hati. Menurut Tuhan apa yang harus saya lakukan? Nah saudara, saya membicarakan banyak hal. Saya juga membicarakan saudara kepada Tuhan. Saya membicarakan tentang saudara kepada Tuhan. Tuhan, jemaat yang kami layani, Ibu Suwarni, nih Tuhan. Ini bagaimana nih Ibu Warni Tuhan? Menurut Tuhan, kalau dengan Ibu Warni kita akan melakukan sesuatu bagaimana? Ini Tuhan boleh nggak nanti kalau begini? Ya Tuhan, ini ada Ibu Rizda nih Tuhan. Nih, jadi saya punya rencana mau begini-begini dengan Ibu Rizda. Apakah menurut Tuhan ini pas? Jadi, apakah Ibu Rizda boleh untuk begini ditempatkan ini kita lakukan ini bersama? Nah Tuhan, Pak Sandi pernah ngomong nih Tuhan bahwa ada kendala-kendala begini. Menurut Tuhan, apa yang harus kami katakan kepada Pak Sandi? Banyak hal. Lalu Tuhan akan menuntun lewat banyak cara. Lewat Tuhan memberi hikmat. Ketika membaca Alkitab, ketika membaca buku, ketika berelasi dengan orang, ketika mengikuti seminar by Zoom, ketika apapun. Jadi sebenarnya berelasi dengan Tuhan bukan hanya untuk kemajuan hidup rohani kita, tetapi itu untuk kebaikan perjalanan hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya langsung aja ke penerapan, ya. Saya langsung ke penerapan. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara nggak usah jawab ya, tetapi direnungkan. Sudahkah saudara secara khusus di mana waktu itu nggak bisa diganggu-gugat? Saudara sudah tetapkan, ini 30 menit, ini 1 jam ini saya dengan Tuhan. Saya ingin memuji Tuhan, saya ingin menyembah Tuhan lewat lagu-lagu. Saya ingin curhat kepada Tuhan. Saya ingin menyatakan isi hati saya kepada Tuhan. Saya ingin berdiskusi dengan Tuhan tentang banyak peristiwa, tentang banyak hal, tentang perasaan saya. Lalu saya ingin mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Saya ingin Tuhan di hadiratnya membuka lorong-lorong hati saya dan sebagainya. Sudah? Ya, saudara jawab sendiri ya. Nggak perlu jawab di sini. Tetapi kalau saudara belum punya waktu yang saudara khususkan untuk berelasi dengan Tuhan, lalu sudah nggak punya waktu, aduh kalau saudara IG, ya IG itu bisa 2-3 jam, WA bisa berjam-jam, FB upload ini, upload itu, ganti status ini dan itu. Saudara bisa melakukannya, betapa berdosanya saudara. Saudara main game berjam-jam, game online, saudara baca berita online tiap hari, COVID, berjam-jam. Tetapi dengan Tuhan cukup 5 menit. Selamat pagi Tuhan,
terima kasih untuk hari ini. Saya ingin menyenangkan Tuhan. Tuhan tunggu dulu, saya mau pergi WC, Nek. Amin. Lalu malam, Tuhan, saya sudah capek sekali. Karena ini, karena itu, karena ini, itu. Tuhan tolong jaga. Amin. Aduh, untung bukan saya Tuhan. Ya memang puji Tuhan bukan saya yang Tuhan. Nah, lalu kita merasa bahwa kita sudah berelasi dengan Tuhan. Saudara, seharusnya relasi kita dengan Tuhan terjadi. Dan kita punya banyak waktu. Saudara seharusnya merasa berdosa ketika saudara bisa berjam-jam pegang gadget saudara, berjam-jam pegang Android saudara, berjam-jam ada di depan TV nonton sinetron Korea, berjam-jam melakukan kesenangan saudara, hobi saudara, tapi saudara tidak punya waktu untuk berelasi dengan Allah. Ya jelas saja karakter kita makin hari makin mirip berita online. Karakter kita makin hari makin mirip orang-orang yang kita lihat di IG. Karakter kita makin hari makin mengejutkan. Kenapa? Karena yang ada di pikiran kita itu bukan pikiran Tuhan. Pikiran kita dipenuhi dengan berita-berita online. Pikiran kita dipenuhi dengan video-video yang ada di IG, yang ada di WA, yang ada dimanapun. Makanya kita terkejut ketika kita berekspresi setiap hari dengan perkataan-perkataan yang orang lain kalau dengar kaget. Ketika kita menghadapi situasi di rumah, kemarahan-kemarahan kita yang tinggi, emosi-emosi kita yang tinggi, wah, itu bukan hasil bergaul dengan Allah. Itu pasti hasil bergaul dengan WA, dengan IG, dengan FB, dengan berita online dan game online. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Seharusnya setiap hari saya mendorong kita ini penerapan. Mari saudara, setiap hari seharusnya kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana saya harus menjalani hidup dengan situasi seperti ini? Tuhan, bagaimana saya harus menjalankan pekerjaan saya ya? Dengan situasi ini supaya saya tetap memberikan pekerjaan yang maksimal dan saya memuliakan Tuhan. Tuhan, bagaimana ya saya menjalankan peran saya sebagai ibu bagi anak-anak, sebagai suami, sebagai istri supaya saya tetap memuliakan Tuhan. Tuhan, bagaimana caranya mengasihi Tuhan ya? Tuhan, bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan ya? Tuhan, bagaimana cara menghadapi masalah yang sedang saya hadapi ini ya? Tuhan, bagaimana harus menanggapi situasi ini ya? Tuhan, bagaimana mencari jalan keluar dari peristiwa yang saya hadapi ya? Tuhan, bagaimana saya kuat di dalam Tuhan ya? Tuhan, sebagai gembala bagaimana menggembalakan jemaat ya. Tuhan, bagaimana menjadi teladan bagi jemaat ya. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Seharusnya itu. Kemudian yang terjadi apa saudara? Yang terjadi Tuhan pasti akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Tuhan pasti akan membimbing kita. Tuhan pasti akan menuntun kita. Tuhan juga akan memberikan kita peringatan-peringatan, jangan lakukan ini. Stop di sini, berhenti sejenak. Berhati-hati, berjaga-jaga, siaga. Oh, jangan terburu-buru. Ini ditangguhkan dulu. Pikirkan dulu baik-baik. Oh, ayo sekarang kau maju. Sekarang waktunya. Tetap semangat. Oh, waktunya sekarang kau berbagi dengan orang lain. Jangan takut. Tuhan bisa berkata, berikan apa yang menjadi hakku. Tuhan bisa berkata, jangan khawatir. Tuhan bisa berkata, istirahat sejenak. Dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mendapat bimbingan? Bagaimana mendapat tuntunan? Bagaimana mendapatkan kekuatan? Orang kita cuek kok sama Tuhan. Bangun pagi gadget. Bangun pagi Android. Malam-malam temannya tidur kita game online. Temannya tidur kita berita online. Ya, jelas saja. Lalu ketika kita mengalami hal yang terpuruk,
Kita mulai berkata, Tuhan, kau sebenarnya ini Tuhan atau tanahkah? Tuhan mau bimbing, kita nggak mau dengar. Begitu terpuruk, Tuhan lagi yang salah. Aduh, Tuhan bisa berkata, gua lagi. Sabar, sabar. Saudara, Henokh, pribadi yang sangat unik. Dan firman Tuhan jelaskan, Henokh setelah memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, lalu dia bergaul dengan Allah, dan dia tidak ada lagi. Kemana? Henokh kemana? Firman Tuhan jelaskan, diangkat oleh Tuhan. Jadi Henokh tidak pernah mengalami kematian fisik. Dan Henokh, Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan bawa ke surga. Karena terlalu melekat dengan Tuhan. Tuhan bilang, ya sudah, kau terlalu jauh untuk pulang ke rumahmu, pulanglah ke rumahku. Satu-satunya pribadi yang sangat unik, yang bergaul dengan Allah. Mari, saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mendorong. Saya sudah lakukan, dan sementara lakukan, dan akan terus melakukan. Saya sangat menikmati bergaul dengan Tuhan. Saya sangat menikmati tuntunan Tuhan. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saya mendapatkan banyak inspirasi dari Tuhan. Sungguh, saya mendapatkan banyak inspirasi dari Tuhan. Firman Tuhan apa yang harus saya sampaikan? Kata-kata apa yang harus saya sampaikan? Siapa yang harus saya WA? Siapa yang harus saya video call? Untuk memberikan penggembalaan, untuk mengajak berdoa bersama. Tuhan memberikan apa yang saya perlu. Ketenangan menghadapi situasi yang menggemparkan. Menuntun saya, membimbing. Bahkan saya ingin berkata, ya, saya sedang berjuang. Tetapi stay at home. Saya mengalami banyak pemulihan rohani. Saya menikmati menghasilkan buah-buah roh. Saya bertambah di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagai dampak, saya berjuang berelasi dengan Tuhan. Sungguh, saudara, kalau nanti bertemu dengan Pak Edi, beliau adalah teman hidup yang melihat hidup saya. Ada begitu banyak waktu saya berelasi dengan Tuhan. Satu hari bisa 3-4 kali saya duduk 30 menit, 1 jam. Bincang-bincang dengan Tuhan, membaca Alkitab. Saya berkata, saya ingin dituntun, Tuhan tuntun. Ketika saya mempersiapkan firman, saya bilang, Tuhan mau ajar apa kepada saya, supaya apa yang saya mengerti dan saya hidupi, saya ajarkan kepada jemaat. Tuhan menuntun, saudara. Jadi saya ingin katakan, saya menikmati relasi saya, dan itu nyata sekali dengan Tuhan. Sangat nyata. Jadi, saya berharap jemaat menikmati anugerah di tengah badai. Kesempatan ada di rumah saja adalah kesempatan mengalami pemulihan relasi dengan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan, kita ada 2 minggu ke depan pembinaan, saya ingin mengajar kita untuk mengalami pemulihan relasi dengan pasangan dan dengan anggota keluarga. Kiranya Tuhan menolong kita. Dan saya ingin membaca satu puisi berkaitan dengan relasi saya dengan Tuhan yang saya ciptakan. Kemudian kita akan masuk di dalam doa. Saya akan membacakan satu puisi saya. Demikian puisinya. Judulnya, Hanya Kita Berdua. Sepanjang malam aku menjagamu. Dalam tidurmu yang lelap,
Aku memperhatikanmu. Aku di sisimu sepanjang malam yang senyap. Pagi hari saat mentari merekah, kulihat engkau bangun dengan pandangan mata yang cerah. Aku bahagia memberimu hari ini sebagai anugerah. Untuk kau kuat dan maju melangkah. Tapi jangan sampai kau lupa bahwa antara engkau dan aku harus saling menyapa. Karena tanpa kau sapa, hatiku nestapa. Dan tanpa ku berkati, kau tak bisa apa-apa. Aku sangat menantikan saat berdua denganmu. Aku sangat mengharapkan saat-saat bersamamu. Aku sangat mendambakan waktu-waktu bersamamu. Aku sangat merindukan saat-saat berdua denganmu. Hanya kita berdua. Tak ada suara apapun. Tak ada pikiran apapun. Tak ada kesibukan apapun. Tak ada siapapun. Hanya kita berdua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami tentang Henokh, tokoh yang begitu melekat di hatimu. Karena dia berjalan bersamamu setiap hari. Dia menginvestasikan jam-jam hidupnya untuk berbincang denganmu. Untuk berelasi denganmu. Untuk menikmati hubungan denganmu. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami belajar dari kehidupan Henokh. Kami rindu kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Mengubah paradigma kami. Mengubah pola pikir kami. Sehingga kami menetapkan hati kami. Bahwa kami harus mencapai tujuan Tuhan menciptakan kami. Yaitu supaya kami bisa berelasi dengan Engkau Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami rasa malu. Kami menyesal. Dengan begitu banyak waktu dari hidup kami yang terbuang percuma. Di mana kami tidak mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berelasi dengan Engkau. Sehingga pengenalan kami akan Engkau hanya sampai pada level ini. Kami tidak mengalami keintiman yang eksklusif denganmu. Kami tidak mengerti arti berjalan lebih dalam lagi bersama denganmu. Kami tidak menikmati kekayaan batinia ketika kami menikmati relasi kami dengan Tuhan. Hidup kami kering, hati kami kering, hati kami jauh dari syukur. Hidup kami penuh dengan sungut-sungut. Kami melihat hidup ini sebagai satu beban. Kami melihat segala sesuatu dengan penuh tekanan oleh karena kami tidak bergaul dengan Tuhan dan mencoba memandang hidup ini dengan berbagai peristiwa yang ada dari sudut pandang Tuhan. Kami tidak mengalami kemajuan karakter. Kami tidak menghasilkan buah-buah roh oleh karena kami tidak melekat kepada pokok kami supaya kami bisa berbuah. Tuhan, kami minta ampun kalau kami telah menyembah berhala. Kami menjadikan fasilitas hidup kami sebagai sesuatu yang lebih penting daripada Tuhan. Kami menghabiskan begitu banyak waktu untuk FB, untuk Instagram, untuk WA, untuk baca berita online, untuk main game online, dan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada kait mengaitnya dengan Tuhan.
Kami minta ampun untuk begitu banyak tahun-tahun hidup kami yang berlalu dengan percuma. Tapi kami bersyukur Tuhan menegur kami malam ini. Kami mau memandang pandemi ini sebagai anugerah Tuhan. Sebagai kesempatan kami untuk mengalami pemulihan kami dengan Tuhan. Kami ingin belajar mencintai-Mu. Kami ingin belajar membangun satu relasi denganmu. Karena kami tahu untuk itu kami diciptakan. Dunia akan berakhir. Langit dan bumi akan berakhir. Dunia akan binasa. Tetapi Tuhan, relasi dengan Engkau akan membawa kami menikmati kekekalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi minta ampun kalau kami merasa bahwa kami sudah berelasi denganmu. Minta ampun untuk cinta kami yang sangat dangkal kepada Tuhan. Kami mau belajar cinta Tuhan. Mampukan kami, tolong kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan beri kami kesempatan hidup melihat mentari di hari esok, kami akan menata seluruh kegiatan kami. Dan prioritas utama kami adalah berelasi dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat kesayangan-Mu, yang Kau kasihi, yang Kau cintai, yang Engkau cintai secara mati-matian sampai Engkau terkapar di Kalvari. Kami juga mau belajar mencintai Tuhan mati-matian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mensyukuri firman-Mu dan kami menutup ibadah komisi pria dan wanita kami malam ini dengan hati yang bersyukur kepadamu, Bapa di sorga. Amin. Halo. Pak Wir, tolong mute-nya sudah bisa supaya bisa bersapa-sapaan. Yang tadi saling menyapa. Will, tolong mute-nya itu Will. Sudah boleh di-unmute? Masih unmute. Mau coba jabat tangan tapi susah ya, tidak bisa ya. Halo Ibu India, Ibu Jen, jabat tangannya begini. Tidak jadi meeting. Itu Egan. Selamat malam semua. Itu Egan. Mau ke sini. Ada L. Ada Egan. Ada Egan. Tuh Egan tuh. L mana? Misalnya. L tidak ada. L tidak ada. Tidak apa-apa. Itu Egan tuh. Eji. Erik botak juga. Iya. Botak juga. Semua. Botak. Itu yang malamnya pisah ranjang ya? Kok dua? Julius ada Foni. Kenapa kalian Budi jadi. Dia pakai HP-nya masing-masing HP toh, supaya lebih gampang. Udah susah Heksan. Halo Ein. Tuh Ein, halo. Malam Pak Dr. Steven. Mana? Pak Budi sudah jadi ustadz kan? Pak Budi sudah jadi ustadz kan? Iya. Wah, masih nikah. Meme itu. Steven. Pak Dr. Steven kapan? Halo. Ken. Pak Budi ceramah dulu. Pak Budi ceramah dulu. Ken. Taunya takbir dong, takbir gitu. Pak Budi sudah jenggotan. Budi kasih.
Tinggal pakai peci ya, Pak Budi ya. Tanya Pak Budi tadi. Malam Pak Sandi, Pak Karel, Pak Marjan. Ya. Pak Bud, katanya tadi mau pakai peci. Apa? Katanya sudah mau pakai peci. Jangan Pak, itu untuk kalahkan sendiri Pak. Bapak Ibu, tolong perhatikan sebentar. Tadi atas anjuran Pak Dr. Phil bahwa kita jangan dulu adakan kebaktian di gereja dulu. Tunggu perkembangan dan lihat pada bulan Juli bagaimana. Nah, jadi memang kita berusaha untuk melihat dulu perkembangannya. Lalu yang kedua, kalau memang misalkan nanti gereja dibuka, berarti kan kita masuki yang namanya new normal dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, kami akan melakukan survei nanti. Mohon kesediaan Bapak Ibu proaktif di dalam survei yang kami lakukan nanti ya. Kami harus tahu apakah setelah gereja dibuka Bapak Ibu akan hadir atau masih mau nunggu, supaya kami bisa mengatur berapa kali kebaktian dengan kursi yang jaraknya seperti apa begitu. Jadi supaya semua data-datanya kami dapati dengan baik. Jadi mohon proaktifnya kalau nanti ada survei yang dilakukan oleh gereja. Terima kasih ya. Jadi sementara kita nggak bisa dulu beribadah di gereja sampai bulan Juli. Ya, dan juga nggak bisa perjamuan kasih dulu. Gak usah berjamuan kasih Pak, udah gemuk-gemuk semua. Gara-gara stay. Persembahan harus datang Pak ya, harus masuk Pak ya. Basarnya jadi ya, basarnya. Yujen, basarnya jadi kan? Basarnya jadi. Erik akan atur kalau dilanjutkan diatur ibu ini akan Erik tapi harus koordinasi dulu ya seperti yang Ibu Ing minta supaya yang uangnya tidak mau dikembalikan ke pembeli masih tetap mau lanjut store ke Ibu Ing. Kasih informasi ya supaya diatur baik sama Ibu Ing dan Kalau yang mau kembalikan uangnya silakan. Kenapa tidak cek lah? Kenapa tidak cek? Mau cek sama siapa? Nih, bawa bu. Namanya enggak Erik Witek. Erik sini. Kami pamitnya, mohon berhati ya. Erik sini. Terima kasih. Udah. Terima kasih. Ayo, live sudah. Berkati semuanya. Semuanya. Lama-lama itu. Dadah Umi. Erik